Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah pujangga Melayu Tuanku Tengku Amir Hamzah. Ini adalah foto beliau pada tahun 1911, di mana itu adalah tahun kelahirannya, dan 1946 adalah tahun kematian beliau. Beliau memiliki nama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra. Pangeran Indra Putra ia dapat ketika ia telah menikahi putri Kesultanan Langkat yang bernama Tengku Putri Kamiliah. Nama penanya Amir Hamzah. Beliau jarang menampakkan kalau dia itu adalah keturunan bangsawan, karena pada masa itu keturunan bangsawan diberi gelar Tengku. Dia selalu mengenalkan nama dia dengan nama Amir Hamzah. Beliau lahir pada hari Selasa 28 Februari 1911, tempatnya di Kampung Dalam, Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Timur, Indonesia. Dan meninggal pada hari Rabu 20 Maret 1946 di Kuala Begumit, Binjai, Kabupaten Langkat, Indonesia. Tempat pemakamannya baru dipindah setelah dia meninggal dan dikubur bersama pejuang veteran lainnya. Baru dibongkar dan beliau dipindahkan di Masjid Azizi, Tanjung Pura Langkat, Sumatera Timur, Indonesia. Masa kecil Amir Hamzah. Amir lahir dengan nama Tengku Amir dan tidak diberi nama Hamzah. Belakangan baru nama Hamzah diambil dari nama kakeknya yang bernama Tengku Hamzah. Beliau merupakan generasi ke-10 berdasarkan silsilah Kesultanan Langkat. Panggilan oleh teman sepermainannya adalah Tengku Busu atau Tengku yang paling bungsu. Jadi Amir Hamzah ini merupakan anak yang paling bungsu dari pasangan ayah yang bernama Tengku Muhammad Adil atau Tengku Babul dan ibunya Tengku Majiwa yang merupakan istri ketiga dari Tengku Muhammad Adil atau yang biasa dipanggil Tengku Babul. Said Husni yang merupakan sahabat karib Amir Hamzah waktu dia kecil mengatakan dan menggambarkan bahwa Amir adalah anak manis kesayangan semua orang. Meskipun anak bangsawan, Amir sering bergaul dengan lingkungan non-bangsawan. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya, tepatnya di Tanjung Pura. Amir merupakan seorang muslim yang taat. Beliau dididik dan diajarkan di agama Islam seperti mengaji, belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, dan beliau juga mempelajarinya di Maktub Putih di masa mudanya. Maktub Putih itu seperti kalau sekarang kita kenal STI-JM ya, di belakang Masjid Azizi. Jadi di Maktub Putih itu selain tempat belajarnya Amir Hamzah juga merupakan tempat belajarnya mantan wakil presiden seperti Adam Malik. Beliau juga belajar di situ. Ini riwayat hidup Tengku Amir Hamzah yang merupakan pahlawan nasional dari tanah Melayu Langkat. Tahun 1911 merupakan tahun kelahiran Amir Hamzah yang merupakan anak paling bungsu, anak paling manis dan kesayangan semua orang. Beliau lahir pada hari Selasa 28 Februari 1911. Kemudian pada 1930-an dia menjadi seorang penyair. Dia mulai aktif menjadi seorang penyair. Beliau merupakan satu-satunya penyair yang menggunakan bahasa Melayu. Sajak yang ia gunakan mengandung kemewahan ekspresi. Dia juga memperbaharui bahasa Indonesia seperti yang dikenal saat ini. Jadi dia mulai aktif menulis syair pada saat dia bersekolah di Jawa. Pada masa itu mulai sangat jarang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang akan digunakan sebagai bahasa Indonesia. Jadi dia merupakan satu-satunya orang yang menggunakan bahasa Melayu secara fasih. Bahkan Amir Hamzah pernah ditunjuk untuk pidato pada saat kepanitiaan Kongres Pemuda 1928 dan orang-orang pada kagum pada dia karena dia dengan fasihnya menggunakan bahasa Melayu. Jelas dia fasih karena dia merupakan seorang pemuda dari tanah Melayu Langkat. Kemudian pada tahun 1946 dia meninggal pada hari Rabu 20 Maret. Meninggalnya di Pancung dan dipancung oleh sekelompok pemuda sosialis yang menamakan dirinya itu sekelompok pemuda sosialis yang menentang kaum feodalisme dan kaum bangsawan. Amir Hamzah dituduh dia diculik di kediamannya dan dibawa ke Kuala Bugumit. Sebelum dieksekusi, dia terlebih dahulu disiksa dan bersama 26 tahanan lainnya
Jadi Amir Hamzah dan 26 tahanan lainnya menurut kesaksian pada masa itu diminta untuk menggali sebuah lubang yang nantinya lubang itu akan menjadi kuburan massal bagi Amir Hamzah dan 26 tahanan lainnya. Dan parahnya lagi, eksekutornya atau yang memancung kepala Amir Hamzah itu adalah gurunya sendiri, guru silatnya sendiri selama di Kesultanan Langkat yang bernama Ijang Wijaja. Ada riwayat yang mengatakan bahwa yang memancung Amir Hamzah tersebut pada masa tuanya ia gila di dan tidak diterima oleh masyarakat lah, dianggap sampah masyarakat pada masa itu. Kemudian pada tahun 1975 beliau diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan presiden. Ini dia. Dan diberi anugerah seni sesuai dengan surat keputusan menteri P dan KNO ini. Ini dia. Pahaminya bisa kalian baca. Kemudian kisah kasih Amir Hamzah. Kita kembali lagi ke masa hidupnya Amir Hamzah. Kisah percintaan Amir Hamzah bermula ketika ia berumur 13 tahun atau saat itu pada tahun 1924. Ia berpacaran dengan sepupunya Ajabun. Jadi Ajabun ini merupakan anak angkat dari ayahnya sendiri dan mereka tinggal satu rumah. Ajabun tinggal di lantai atas dan Amir Hamzah di lantai bawah. Mereka sering bercakap-cakap sebelum Amir Hamzah akhirnya berpindah-pindah karena mengenyam pendidikannya. Kisah cinta mereka kandas dikarenakan pada tahun 1925 sampai 1929 Amir yang berpindah-pindah sekolah mulai dari Medan, kemudian pergi merantau ke Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, dan akhirnya ke Surakarta atau Solo. Ajabun akhirnya menikah dengan Tengku Husin Ibrahim, yang tidak lain adalah abang kandung Tengku Amir Hamzah sendiri. Jadi, ceritanya kenapa Tengku Husin Ibrahim bisa menikahi Ajabun, dikarenakan sudah hampir 6 tahun lamanya Amir Hamzah mengenyam pendidikan di Tanah Jawa dan jarang pulang ke Tanah Langkat, sehingga pada saat itu Tengku Husin Ibrahim merupakan seorang duda dan banyak yang ingin meminang Ajabun, bahkan bangsawan-bangsawan datang untuk meminang Ajabun, namun ditolak oleh Ajabun. Maka Tengku Husin Ibrahim akhirnya memberanikan diri meminang Ajabun dan akhirnya mereka menikah. Tanpa sepengetahuan Amir Hamzah, karena pesta mereka diadakan kecil-kecilan saja, karena Tengku Husin Ibrahim juga merupakan seorang duda. Namun, Amir Hamzah baru mengetahuinya pada pertengahan tahun 1929 ketika ia pulang liburan. Nah, pada sebuah buku, Hans Begi Jessin dalam bukunya, Amir Hamzah yang merupakan raja penyair pujangga mengungkapkan kekecewaan Amir Hamzah kepada Ajabun, yang mana Ajabun merupakan cinta pertamanya. Ditumpahkannya dalam sajak Kusangka, ini huruf T, maaf. Kusangka cempaka kembang setangkai, rupanya melur telah diseri. Hatiku remuk mengenangkan ini, wasangka dan waswas silih berganti. Syair ini mengungkapkan kekecewaan Amir kepada Ajabun. Tapi Amir sangat kecewa kepada abangnya yang merupakan abang kandungnya sendiri sehingga ia hanya bisa diam 1000 bahasa dan memutuskan untuk kembali ke Jawa secepatnya. Amir baru tahu cinta pertamanya Ajabun menikah dengan abang kandungnya sendiri di tahun 1929 dan itu pertengahan tahun. Sedangkan Tengku Husin Ibrahim menikah dengan Ajabun pada tahun 1928. Jadi, sesuai dengan sabda Nabi, kini cinta pertama Amir Hamzah yang bernama Ajabun adalah maut baginya, karena ipar adalah maut. Ajabun sekarang menjadi ipar Amir Hamzah. Lanjut ke masa dia ini, pada tahun 1928 dia aktif di pergerakan Sumpah Pemuda. Jadi dia merupakan salah satu dari panitia Sumpah Pemuda. Beliau dengan gaya khasnya menggunakan kopiah selalu mudah dikenali. Kala itu Amir aktif dalam kegiatan kebangsaan dengan setelan kopiah yang melekat di kepalanya. Dia mudah dikenali karena pada saat itu ia satu-satunya yang menggunakan kopiah hitam, di mana kebanyakan para pemuda Jawa menggunakan belangkon atau penutup kepala lain. Pada masa itu, Insinyur Soekarno belum menggunakan kopiah hitam seperti yang digunakan oleh Amir Hamzah sama sekali.
Baru pada suatu saat diadakan pertemuan persiapan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Saat itu Bung Karno membayangkan tatkala Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sudah memiliki pakaian kebangsaan, banyak usulan dan sanggahan soal penutup kepala. Bung Karno yang memimpin pertemuan tersebut menunjuk ke tempat duduk Amir Hamzah dan mengatakan bahwa penutup kepala yang dipakai Tengku atau panggilan akrab Bung Karno kepada Tengku Amir Hamzah sangat bagus dan cocok sebagai penutup kepala identitas nasional. Kemudian pilihan Bung Karno diamini peserta pertemuan tersebut. Sejak saat itu, kopiah hitam yang digunakan Bung Karno layaknya simbol kebangsaan. Mulai saat itu, setelah ditunjuk kopiah hitam dipakai oleh Tengku Amir Hamzah, Bung Karno menggunakannya di setiap keadaan. Bahkan di saat proklamasi kemerdekaan pun Bung Karno, Muhammad Hatta, dan pejuang yang lainnya seperti penggerek bendera-bendera juga menggunakan kopiah hitam sebagai identitas bangsa. Cinta mati dan perjodohan keluarga. Amir Hamzah pada tahun 1929 setelah dia mengetahui cinta pertamanya Ajabun menikah dengan abang kandungnya sendiri, kemudian memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa. Lalu dia bertemu dengan Ilik Sundari yang merupakan putri Raden Mas Kusumodiharjo yang merupakan pacar Amir setelah ia patah hati dengan Ajabun. Jadi Ilik Sundari juga disebut-sebut sebagai cinta matinya Amir Hamzah. Mereka satu sekolah di Algimen Middlebury School, AMS, jurusan Sastra Timur, tepatnya di Solo. Jadi ini adalah foto Ilik Sundari yang merupakan gadis yang paling manis dan cinta matinya Amir Hamzah. Namun, ibarat kasih tak sampai, Ibunda Amir meninggal pada tahun 1931. Jadi ayahnya setahun setelahnya pun ikut menyusul Ibunda Amir. Pendidikan Amir tidak bisa dibiayai lagi. Lalu ia bekerja paruh waktu seperti mengajar untuk mendapatkan uang serta menulis kepada saudaranya Ja'far. Saudaranya pada saat itu Ja'far, ia mengirimkan surat dan isinya agar biaya pendidikan Amir Hamzah dibayar oleh Sultan Langkat. Pada pertengahan tahun 1933, Amir dipanggil pulang oleh Sultan Langkat dan setibanya Amir diberitahu akan menikah dengan putri tertua Sultan Langkat. Jelas Amir dalam hati menolak karena dia tengah memadu kasih dengan kasih Jawanya yang merupakan cinta matinya juga yang bernama Ilik Sundari. Dengan Ilik Sundari juga ia mampu menuliskan syair-syair yang terkenal yang rata-rata syair-syair Amir Hamzah ini bertemakan akan cinta. Lalu putri tertua Sultan Langkat itu yang bernama Tengku Putri Kamiliyah, seorang wanita yang hampir tak pernah ia temui sebelumnya. Padahal sama-sama keturunan Langkat dan kesultanan juga. Amir menikah pada tahun 1937, jadi pada tahun 1933 Amir tidak bisa menolak karena perintah sultan itu wajib dipatuhi dan Amir hanya bisa patuh agar biaya pendidikannya juga bisa dibiayai oleh Kesultanan Langkat dan dia pun akhirnya kembali ke tanah Jawa dan melanjutkan studinya hingga membuat pertemuan terakhir dengan Ilik Sundari ini. Ilik Sundari pun melanjutkan studinya dan tidak pernah berkirim surat lagi dengan Amir Hamzah seperti dahulu. Kemudian pada tahun 1937 ia kembali ke Langkat dan menikahi dengan putri Tengku Putri Kamiliyah yang merupakan putri tertua Sultan Langkat pada masa itu yaitu Sultan Mahmud. Ini adalah foto Amir Hamzah, dia nampak tidak semangat pada masa pesta itu. Dan ini juga foto Amir Hamzah dengan Tengku Putri Kamiliyah. Nampak bahwa Amir Hamzah tidak suka. Padahal pestanya itu diadakan secara 7 hari 7 malam berturut-turut. Bahkan sepupunya Amir Hamzah juga mengatakan bahwa Amir Hamzah tidak peduli sama sekali dengan pernikahan itu. Bahkan selama 7 hari 7 malam dia hanya murung dan muram. Tidak peduli akan pernikahannya. Jadi padahal pada masa itu diketahui bahwa Tengku Putri Kamiliyah adalah seorang istri yang taat. Dan pada pernikahannya itu pada tahun 1939 Tengku
Amir Hamzah dikaruniai seorang putri Tengku Tahura Aulitiyah yang lahir pada tahun 1939. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Tengku Amir Hamzah muram pada masa pernikahannya dengan Tengku Putri Kamiliah dikarenakan dia tidak mampu melupakan kekasih Jawanya yang bernama Ilik Sundari. Dan aku nggak tahu ya gimana perasaan Amir Hamzah pada saat pesta selama 7 hari 7 malam melihat Ajabun. Mungkin Ajabun ada selama pesta itu karena bagian dari keluarga kerajaan, dan pasti abangnya Tengku Muhammad Husin Ibrahim yang mengambil cinta pertama Amir Hamzah pasti ikut dalam upacara pernikahan tersebut. Dan aku nggak tahu foto gimana foto Ajabun. Yang pasti menurut buku yang pernah aku baca, Ajabun itu adalah gadis yang paling cantik, manis. Dia berkulit putih, berambut panjang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dan dia mampu membuat Amir Hamzah patah hati. Tapi Amir Hamzah mampu move on dan mendapatkan gadis Jawa yang bernama Lilik Sundari. Amir Hamzah mengungkapkan ketidakcintaan dia kepada Tengku Putri Kamiliah dan diketahui oleh paman Amir Hamzah yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ayah dari Tengku Putri Kamiliah yang merupakan Sultan Mahmud yang juga merupakan mertua dari Amir Hamzah. Mengetahui bahwa Amir Hamzah tidak dapat melupakan si gadis Jawa yaitu Ilik Sundari tersebut. Bahkan dia membuat syair, bahkan dalam kamarnya Amir Hamzah juga dipajangnya foto Ilik Sundari. Walaupun mereka tidak berkirim surat pada saat Amir Hamzah telah menikahi dengan Tengku Putri Kamiliah. Amir Hamzah sering mengisolasi dirinya dengan keluarganya, termasuk pada saat dia sudah memiliki anak yang bernama Tengku Tahura Aulitiyah. Dia lebih sering mengisolasi dirinya karena dia tidak dapat melupakan cinta matinya yang bernama Ilik Sundari. Namun, walaupun begitu, Tengku Putri Kamiliah merupakan istri yang sangat patuh dan sangat sayang kepada suaminya. Walaupun suaminya tidak mencintainya sepenuh hati, tetapi Tengku Putri Kamiliah dikenal sebagai istri yang sangat patuh dan pokoknya istri yang luar biasa, yang sangat menghargai suaminya dan sangat mencintai suaminya apa adanya. Lanjut, kita ke revolusi sosial Sumatera Timur dan eksekusi mati Tengku Amir Hamzah. Pada tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946, konflik sosial terjadi di Tanah Langkat yang dipimpin oleh fraksi-fraksi dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menamakan mereka sebagai sebuah kelompok pemuda sosialis Indonesia. Dengan kukuh menentang kaum bangsawan dan kaum feodalis, dan kekuasaan Amir dilucuti dan ia ditangkap bersama 26 tahanan lainnya. Amir ditangkap di kediamannya, di rumahnya, tapi sebelum ditangkap, Amir sempat mencium putrinya yang bernama Tengku Tahura Alutiyah. Pada saat itu, Tengku Tahura Alutiyah masih sangat kecil, dan Amir dipaksa dan ikut dengan 26 tahanan lainnya. Sebagian saksi mengatakan bahwa mereka diadili dan oleh penculik mereka sendiri dan dipaksa menggali lubang dan disiksa. Amir sebelum dieksekusi dia berhari-hari bersama tahanan lainnya di dalam sel, disiksa, tidak diberi makan, dan disiksa oleh penculiknya secara sadis. Bahkan Amir sempat menulis di selnya tentang kemaut. Jadi sebelum dia mati, dia sempat beribadah. Amir Hamzah ini beribadah, selalu bersolawat, dan sempat kan menulis syairnya yang ditemukan, dan ini dia syairnya. Wahai maut, datanglah engkau, lepaskan aku dari nestapa. Padamu negeri tempatku berpaut, di saat ini gelap gulita. Amir Hamzah dieksekusi ya, dengan dipancung atau dipotong leher dengan kepalanya berpisah oleh gurunya sendiri yang merupakan guru pencak silatnya sendiri pada masa ia di Kesultanan Langkat. Ini dia, yang bernama Ijang Wijaja. Jadi Amir Hamzah dieksekusi oleh gurunya sendiri dan dimakamkan bersama 26 tahanan lainnya di lubang yang mereka gali sendiri dan dimakamkan secara massal. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, kuburan Amir Hamzah dipindahkan
Dari Kuala Begumit Binjai, lalu dibangunlah pusara Tengku Amir Hamzah, pusara pahlawan nasional yang bernama Tengku Amir Hamzah. Ini merupakan makam veteran di Tanjung Kuras, tepatnya di samping Masjid Azizi. Jadi ini adalah gambar Masjid Azizi, di sampingnya ini, tepatnya di sini. Di situ ada makam Tengku Amir Hamzah, dan di depan sampingnya itu ada makam veteran. Kemungkinan ini makam 26 pejuang lainnya yang tewas gugur dibantai oleh fraksi-fraksi PKI yang mengedepankan bahwa mereka itu ingin Indonesia merdeka, padahal mereka adalah, ya, bisa dibilang keparat-keparat yang menghilangkan nyawa pahlawan nasional seperti Tengku Amir Hamzah dan 26 pejuang lainnya. Di pusara Tengku Amir Hamzah ini merupakan makam Tengku Amir Hamzah, tertulis saja, biarlah daku tinggal di sini, sentosa diriku di sunyi sepi, tiada ber tiada berkobar, tiada berminta, jauh dunia di sisi dewa. Lalu dibangunlah Monumen Nasional Tengku Amir Hamzah di Kota Stabat. Monumen ini menjadi ikon Kota Stabat. Letaknya di alun-alun Kota Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di depan kantor Bupati Langkat. Amir Hamzah adalah pahlawan nasional dan seorang penyair kebanggaan Indonesia. Monumennya berbentuk tugu dengan patung Garuda Pancasila bertengger di puncaknya. Ini adalah dari sisi belakang kita bisa membaca Monumen Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah. Ini patung Garuda bertengger di atasnya, dan ini merupakan sisi depan dari monumen tersebut. Dan di bagian kaki tugu terdapat ilustrasi sebuah buku yang terbuka, dan di depannya ada sebuah pena dari bulu angsa yang tercelup di wadah tinta. Ini bagian depannya. Ini adalah ibarat sebuah buku yang terbuka, di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, dan di depannya ada sebuah tinta yang di depannya terdapat bulu angsa yang tercelup di wadah tinta warna hitam. Ilustrasi buku tersebut, jika kita memandangnya, maka di sebelah kirinya terdapat riwayat hidup Tengku Amir Hamzah. Di situ terdapat silsilah istrinya, ada anaknya di situ juga, tahun kelahirannya, nama ayahnya, nama ibunya, tanggal dia dijadikan pahlawan nasional, tanggal dia meninggal, di situ lengkap di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanan terdapat puisi yang merupakan karya Tengku Amir Hamzah sendiri, yaitu Berdiri Aku. Barangkali kalian pernah mendengar puisinya, Berdiri Aku. Dan ini merupakan puisi karya Amir Hamzah. Ini merupakan foto beliau tanpa kopiah hitam yang biasa melekat di kepalanya, kepala Putra Melayu Langkat ini. Berdiri Aku, karya Tengku Amir Hamzah pada tahun 1933. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis bumi, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datar ubur terkembang. Angin pulau menyujuk bumi, menepuk teluk mengempas emas, lari ke gunung memencak senyi, berayun-ayun di atas alas. Benang raja mencelup ujung, naik marak mengerak corak. Elang leka sayap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu. Ingin datang merasa sentosa, menyecap hidup bertentu tuju. Itu merupakan salah satu karya dari Tengku Amir Hamzah, Berdiri Aku. Karyanya sangat terkenal dan bahkan sering dilombakan seperti lomba puisi. Dan Amir Hamzah namanya dipakai untuk sebagai tempat Taman Nasional Amir Hamzah, juga namanya dipakai sebagai nama jalan, seperti lintas melalui Aceh ke Medan, itu ada nama lintas jalan yang diberi nama Jalan Amir Hamzah, khusus untuk mengenang pahlawan dan penyair serta pejabat daerah yang bernama Tengku Amir Hamzah. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka sama videonya, dan share ke seluruh media kamu kalau kamu rasa ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kamu tentang pahlawan nasional Indonesia. Salah satunya adalah Tengku Amir Hamzah. Dan jangan lupa
Jangan lupa subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan see you on my next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.